Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 216500022. Di sini saya akan mereview materi tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Langsung saja konsep dasar keamanan jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti-sadap atau tidak ada jaringan di komputer yang benar-benar aman. Konsep pertamanya itu adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logika, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama yaitu 1. Tembok pengaman atau baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengaman yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancamannya yaitu berupa fisik. Yang pertama, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, dan bencana alam. Bentuk logik yaitu 1. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer yaitu sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang ketiga, remote attack, segala bentuk serangan terhadap sesuatu benda di mana penyerangan tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh dari sistem jaringan atau media transmisi. Selanjutnya, hold, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Selanjutnya, pre-hacking atau perilaku menjadikan sistem pengaman telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukan. Hacker tidak merusak sistem. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Ciri-ciri cracker yaitu 1. Bisa membuat program C, C++, atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Menguasai sistem operasi Unix dan VMS. Suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internetnya untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Faktor cracker melakukan serangan karena spite, kecewa atau balas dendam, sport atau petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity, mencari perhatian, politik, alasan politis. Faktor penyebab risikonya keamanan jaringan komputer yaitu kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer yaitu 1. Fast dropping atau mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. 2. Masquerading atau mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. 3. Message tampering atau mencegah, menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya.
Keempat, replying atau menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakainya berikutnya. 5. Denial of service atau membanjiri saluran sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Kategori serangan keamanan komputer. Yang pertama itu interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusakan atau memodifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua, interception, yaitu user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file, contohnya penyadap terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangannya yaitu yang ketiganya itu user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. 4. User fabrication atau user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengandalan 1, membatasi akses ke jaringan. Yang pertama, membuat tingkat akses. Melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penebusan oleh pemakai yang otorisasikan. Misalnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan, atau write execute. Yang kedua, mekanisme kendali akses. Melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil pada ibu mertua, dan lain sebagainya. Kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya gadget, kartu identitas, kunci, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sesuatu yang mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. 3. Waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, fax, atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksi di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. 4. Membedakan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dan network eksternal dengan rule tertentu. 5. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses menentukan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan security data. Upaya pengamanan proteksi password yaitu upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain 1. Salting atau menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Kedua, on-time password atau OTP. User harus mengganti password secara teratur. User mendapatkan satu buku berisi daftar password. Setiap kali melakukan login, user menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Ketiga, tanggapan atau challenge response. User diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X⁻³ ketika user login, kemudian menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan berbeda dari terminal berbeda, dan seterusnya.
Selanjutnya, satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawaban. Pertanyaan berikut dapat dipakai misalnya, pertama, siapa mertua Abang Ipar Agus? Kedua, apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD? Dan ketiga, film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login, komputer memiliki salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user, dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contohnya yaitu 1. Secret AES atau Access Control Encryption, S atau K, dalam kurung Belcord, Password Authentication Protocol atau PAP, Challenge Handshake Authentication Protocol atau CHIP, Remote Authentication Dial-in User Service atau Radius, Terminal Access Controller System, TACAST. Pengendalian kedua yaitu ada dua cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu secara administrasi atau fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem operasi, program pelatihan user, dan kebijaksanaan akses network. Kedua, secara teknis dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama, memblok lalu lintas. Kedua, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Secara konseptual, terhadap dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan login dan outing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall host suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar internet dan merupakan titik kontak utama pada user dan internal network. Paket filtering, aksi dari suatu alat, device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintas suatu network. Dapat memperbolehkan suatu paket data yang melintas network sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan security policy. Perimeter network atau DNZ di militarized zone. Suatu network tambahan yang dapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal dan menyediakan layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Keuntungan firewall fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafis internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas, tidak semua servis di internet aman digunakan. Sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall. Yang pertama, packet filtering system. Packet filtering atau screening routing adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada
network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut yaitu IP address asal, IP address tujuan, protokol TCP UDP atau ICMP, protokol TCP atau UDP asal, TCP atau UDP tujuan. Gambarnya seperti ini. Contoh, routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router. Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokir kecuali untuk koneksi SMTP. Memperbolehkan service email dan file transfer protokol FTP tetapi memblok service-service berbahaya seperti Trivial File Transfer Protocol, TFTP, X-Window, Remote Procedure Call, RPC, dan Air Service Login, RCP, RSH, dan lain-lain. Keuntungan dari pakai filtering atau screening router yaitu bersifat transparan dan implementasi relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Kekurangan dari ini yaitu satu, tingkat keamanannya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing, tidak dapat screening pada layar-layar di atas network layer. Kedua, application level gateway atau proxy server. Proxy merupakan perantara antara internet network dan external network internet. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya bergantungan pada security policy ke host yang dituju. Gambarnya seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.